Sembari menunggu kakak-kakak yang lain nggih, seperti biasa kita tunggu 5 menit. Cek cek Kak Anif. Halo Kak Anif. Gimana Kak Anissa? Tanya, itu kan kita pernah disuruh dibuat video itu toh. Batas Iya, unggahan itu kan tanggal 27. Tapi kan kita belum sampai di modul 2.1, berarti nunggu sampai modul 2.1 toh. Bener nggak? betul Kak Anissa. Itu di sebenarnya tulisannya eh, 27 dan 12. Itu kita yang Oh, 12. ya udah. Aku 12 kemarin tuh Juli masih lama. prakteknya cuma 8 anak. Anaknya mau semono nih. Enggak apa-apa. Sesaat ada di muridmu apa Mbak nambahi dosa. Oh, kamu cah walu ya wis tau sak anane. Ya, Malah saya privat. juga cuma sedikit, Kak, sama. Enggak apa-apa, malah nanti pengkondisiannya lebih mudah kalau tidak terlalu banyak. Ahmad, awas kucingnya Melayu. Oke, terima kasih. Nah, masih banyak ini yang belum gabung. Bisa, bisa dibantu mungkin Kak untuk ini linknya, untuk yang belum bisa masuk bisa di-share di grup WA mungkin. Udah di-share tuh sama Kak Kuko tuh udah tuh. Oh sudah. Oh, WA saya yang tidak update.
Baik, kakak sekalian bisa kita mulai lebih dulu nggih? Ya, Kak. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak sekalian. Masih seger-seger nih ya pagi-pagi. Kita langsung sesi pagi hari ini ada sesi santai, kita kembali ke modul 1.1 lagi sekilas untuk mengulas kembali. Sebelum kita memulai sesi kali ini, mari kita berdoa dulu. Monggo Kak Kukuh sudah sangat prepare untuk memimpin berdoa ini. Monggo silahkan. Sebentar kalau pindah tempat, wong di tempat sana rame. Oke. Siap, Pindah siap. ruangan ini. Wah, sepi. Sebentar, mohon maaf. Sebentar. Habis masih balik. Kan habis kan bukan kali ini pun naikkan Kita belajar pada pagi hari ini agar diberi ilmu yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk peserta didik kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tanpa dibatasi. Terima kasih Kak Hanif. Baik, terima kasih Kak Kukuh. Saya buka dulu PPT-nya. Oke, baik kakak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan kembali ke modul 1.1 mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Baik, saya mengingatkan kembali untuk kesepakatan bersama, yaitu kita adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Saya ulang kembali, saya bacakan secara singkat saja. Tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Selanjutnya, capaian akhir pelatihan, yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Selanjutnya mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kita nanti akan menganalisis atau merefleksikan refleksi yang sudah kita lakukan dari modul 1.1 sampai ke 1.3. Agenda: analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Baik, langsung kita kegiatannya hanya satu, nanti menganalisis tujuan refleksi dan berbagi analisis nanti. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Selanjutnya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan?
Kemudian nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Selanjutnya, nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan yang terakhir, yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Baik, kita akan menuliskan di Jamboard gitu, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Monggo, silakan Kakak bisa mengakses Jamboard-nya di kolom chat. Monggo bisa memulai. Pertanyaannya ada di atas dari slide pertama sampai slide ke-6. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, Kakak? Belum Kak Ani. Baik, kalau tidak, monggo silahkan bisa dijawab secara jangan terlalu panjang, mungkin agak singkat tidak apa-apa. Monggo silakan. Link Jamboard sudah saya kirim ulang ya di kolom chat Kak Basnendar. Siap, Kak. Kakak bisa menulis nama, selanjutnya jawaban. Kak Aris nih yang baru bergabung. Sama Kak tidak harus urut nggih, Kak. Misal mau menjawab yang slide keberapa dulu monggo bisa. Tidak harus diurutkan dari yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-6. Silakan senyamannya Kakak sekalian, kalau memang
ada di slide lain pertanyaan yang lebih mudah untuk dijawab terlebih dahulu, monggo bisa untuk ini daftar pertanyaannya tadi. Monggo silakan yang sudah mengisi di satu slide bisa bergeser ke slide-slide yang lain. Lima 15 menit cukup nggih, Kak? Cukup, Pak. Cukup langsung gaspol Kak Setiani. Singkat saja, tidak apa-apa untuk menjawabnya. Nanti penjelasan lebih panjangnya bisa ketika kita analisis bersama-sama. Singkat, padat, dan jelas nggih, Kak Ali. Betul, Kak Udin. Kalau tak kirim nanti. Wah, Kak Udin lagi di mana, Kak Udin? Di rumah niki. Tadi malam kemalaman ngantuk. Ya enggak ke sekolahan. Kak Ani sudah sampai ke slide kedua ya. Maaf, ini tak sambil. Mana Kak Supra? Tak sambil, saya PPDB ini. Iya, nggak apa-apa Kak Supra, aman. Ya. Maaf ya, baru pendaftaran nih, jadi nyambi.
5 menit lagi nggih. 8:30 nanti kita, sambil mulai bahas.
Yang sudah sampai finish ini Kak Kukuh, Kak Ani, sama Kak Avian. Baik, kakak sekalian, sembari masih ada beberapa yang menyelesaikan, kita sambil membahas dari satu persatu poin yang ada, nggih. Nanti bisa kakak sekalian untuk perwakilan untuk menjabarkan apa yang kakak sekalian tulis di Jamboard ini. Kita urutkan saja mulai dari yang pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga 1.1 hingga 1.3. Dan kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Monggo silahkan kakak sekalian ada yang ingin menjabarkan dari apa yang kakak tulis di Jamboard ini, monggo. Undian Kak, biar ada deg-degannya. Waduh, siap. Kita undi nggih. Oke. Kak Avian. Monggo silakan Kak Avian, ini selesai paling awal ini. Kayaknya kok nggak iki. Siap. Monggo. Sebelah mana Kak Avian jawabannya? Pojok bawah sebelahnya Kak Nisa. Monggo silahkan bisa di bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 dan kapan biasanya saya menuliskan refleksi, apa saja yang saya tulis. Nah, biasanya saya menuliskan refleksi itu setelah saya menyelesaikan modul yang sudah dipelajari. Tidak mungkin modul belum selesai saya menuliskan refleksi. Jadi setelah selesai mempelajari modul 1.1, saya menuliskan refleksi, 1.2 menuliskan refleksi, 1.3 saya menuliskan refleksi. Dan itu setelah kapan biasanya saya menuliskan refleksi, yaitu tadi setelah menyelesaikan setelah saya menyelesaikan modul yang sudah dipelajari. Dan apa saja yang ditulis, yang saya tulis dari refleksi adalah hal-hal atau materi inti pada modul-modul yang sudah dipelajari. Begitu Kak jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Avian atas jawabannya. Adakah kakak yang lain mungkin yang punya jawaban yang berbeda dengan
Kak Avian yang sudah dijelaskan oleh Kak Avian barusan. Adakah Kak Udin? Monggo silakan. Kak Udin? Belum terdengar Kak Udin. Mic-nya masih mati mungkin Kak Udin. Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Waalaikumsalam semua. warahmatullahi. Di sini saya agak berbeda dengan Kak tadi, siapa? Kok saya lupa, kurang fokus tadi. Kak Avian, Oh, waduh. Kak Avian, ya. Karena ini saya habis potong tadi agak apa? Aduh. Mulane kok tak sawang-sawang dadi ganteng. Ya, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Nah, di sini saya menuliskan refleksi itu sesuai dengan apa contoh refleksi yang ada di modul. Contoh di modul 1.2 gitu itu yang menggunakan topi dan apa itu. Nah, itu saya sesuai dengan itu. Nah, terus biasanya itu saya melakukan refleksi itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin setelah tatap maya langsung membuat refleksi. Nah, kalau saya berbeda, saya biasanya tengah malam, nah paling enggak hampir mendekati budet, itu saya baru mengerjakan dan mengirim. Seperti tadi malam saya itu mengirim refleksi itu hampir jam 00 itu baru tak kirim. Nah, itu terus yang saya tuliskan itu terkait dengan perjalanan modul yang saya ikuti, pada intinya itu. Kemudian melakukan atau menuliskan tindak lanjutnya dari pengetahuan yang saya ketahui. Seperti contoh itu di pembelajaran diferensiasi saya juga berusaha itu melakukan tindak lanjut dengan melakukan strategi proses pembelajaran berdiferensiasi dengan konten, kemudian dengan proses. Nah, itu seperti itu Kak Hanif dan kakak-kakak yang lain. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Udin dan Kak Avian. Tadi jawabannya sudah cukup lengkap ya, bahwa apa saja yang ditulis itu sampai ke mulai dari deskripsi sampai ke tindak lanjut seperti framework Gibbs yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Juga ini ada perbedaan dari kalau Kak Avian itu setelah selesai mempelajari modul itu dia langsung mengerjakan, kalau Kak Udin ini spesialis mepet ya. Semakin kepepet semakin lancar, idenya banyak nggih Kak Udin ya. Semalam itu juga tak cek itu ketinggalan Kak Udin ini apakah sedang ada kendala sinyal atau apa kok. Nah, ternyata memang menunggu waktu yang tepat seperti itu. Tetap tepat waktu kan. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana perasaan sekalian selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ini apakah ada yang ingin menjabarkan jawabannya atau perlu kita undi lagi? Undi lagi ah. Undi. Oke. Jadi seneng undian sekarang. Kita undi saja, nanti kalau setelah ada yang menjawab, yang menanggapi langsung raise hand saja nggih. Kita undi lagi. Siapakah ini? Kak Joko. Kak Joko, apakah ada di sini? Oh, ini jawabannya ada. Ada. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Yang pertama,
Apa yang muncul di pikiran setiap kali memulai menulis refleksi? Yang kurang agar ke depan bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Kak Joko atas jawabannya cukup singkat dan padat, namun jelas bahwa menggambarkan perasaan dari Kak Joko sendiri. Untuk kakak yang lain, apakah ada punya jawaban yang berbeda atau mau menanggapi? Monggo Kak Adi. Baik Kak, terima kasih atas waktu diberikan saya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2 ya Kak. Ini menurut pengalaman pribadi saya ini Kak. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Ini untuk jawaban saya, perasaan saya pada saat menulis refleksi biasanya bingung Kak. Walaupun sudah ada model-model refleksi, tapi saya kadang masih bingung cara meruntutkan gitu. Kemudian apa saja yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis harus memulai menulis refleksi dalam dalam merangkai kata-kata Kak. Saya kadang bingung di situ. Kata-kata yang bagus itu bagaimana, kemudian biar sesuai dengan apa yang diinginkan. Kadang suruh menulisnya itu diangan-angan sama diketikan itu kadang bingung gitu Kak. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Adi dan Kak Joko tadi cukup mewakili dari jawaban dari kakak semua ya. Ada senang dan bingung. Tadi beberapa kakak yang lain juga ada Kak Agus, Kak Afrian juga menjawab senang, dan beberapa juga bingung, dan ada yang dari Kak Koko juga di pikiran saya setiap menulis rasa malu agak ya. Jadi ketika menulis itu mungkin bagi kita guru PJOK mungkin tidak terlalu sering untuk kita melakukan menulis. Mungkin itu yang membuat kita bingung dari pemilihan kata atau apa, dan solusinya adalah tidak perlu gini Kak Adi dan kakak sekalian, kita tidak perlu untuk memikirkan kita ini susunan katanya sudah bagus atau belum, ini kalimat-kalimatnya apakah masuk akal apa tidak, atau apakah ini sudah terstruktur, sudah masuk ke framework semua atau belum. Kita dalam menulis refleksi jangan terlalu untuk berpikir ingin membuat tulisan yang bagus, karena ini kan bukan, kita tidak menulis karya atau karya ilmiah atau seperti itu. Lalu untuk itu kita tuliskan saja gitu. Solusinya dari mungkin dari saya, kakak sekalian juga mungkin kita tuliskan saja apa yang ingin kita, apa yang ada di pikiran kita, meskipun itu terkesan kadang kalau bahasa Indonesianya wagu gitu loh, kayak kok kayak gini tak tulis gitu. Ketika kita baca lagi kita lucu gitu kalimat-kalimat dari kita, itu tidak masalah, asalkan yang penting itu memang benar-benar dari kita, dan setiap orang juga pasti mempunyai sudut pandang masing-masing atau bahasanya masing-masing, susunan katanya masing-masing, dan itu tidak dipermasalahkan dalam refleksi. Yang penting mencakup apa-apa yang ada di framework itu, ada deskripsi, ada perasaan, ada tindak lanjut, evaluasi, dan sebagainya. Itu kita, yang penting itu tercantum, mau dengan bahasa apapun, mau dalam bentuk apapun, karena banyak model juga kan, yang sesuai dengan kita yang mana tuh. Dan untuk penulisan mungkin ketika bingung ini yang di pikiran ini, ketika terus beda karena pikirannya biasanya kakak sekalian itu kan lebih cepat pikirannya daripada ngetiknya gitu. Nah itu cara untuk mensiasati ya, mungkin Kak Adi dan kakak sekalian bisa di itu aja, pakai voice to text atau langsung diketik yang pakai suara itu Kak. Nah itu mempermudah, itu lebih cepat juga, kita tinggal ngomong aja nanti biar Google yang mengetik, seperti itu. Mungkin itu bisa dicoba untuk tugas-tugas selanjutnya, mengingat cukup banyak ya, kita setiap modul itu akan refleksi terus. Mungkin kalau bosen atau capek mengetik bisa menggunakan cara-cara itu trik saja. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang menurut kakak sekalian menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Baik, seperti kesepakatan kita kembali
Kita kembali mengundi saja. Kak Ani. Baik, monggo silahkan Kak Ani. Jawabannya mana? Kak Ani jawabannya yang sebelah mana tadi? Jawabannya Berarti saya Ani. belum tahu sudah. Saya sudah ngetik nulis nama, enter. Oh, nggak apa-apa Kak Ani. Monggo silakan bisa justru ini kok bisa pas ini yang terpilih Kak Ani memang Kak Ani sangat ingin menjelaskan mungkin pada bagian ini. Hal apa yang menurut Kak Ani menjadi lebih baik berkaitan menulis refleksi dan apa yang masih menjadi tantangan. Monggo silakan Kak Ani. Kalau tantangan dalam menulis refleksi jelas ada M-nya tadi malas, karena pasti kalau saya mengerjakan sesuatu itu mendekati due. Tapi apa yang ada terekam di pikiran seperti tadi banyak sekali kayak seperti Kak Jawaludin. Wah, apa-apa pengen tak tulis, ternyata saya juga nggak bisa menuangkan sampai sekarang bludak ini di Jambot Kak Hanif dan teman-teman, jadi saya tidak bisa menuliskan. Yang pasti dengan refleksi itu kita tahu kekurangan apa yang ada pada diri kita sehingga kita ada sesuatu hal yang akan kita laksanakan untuk lebih baik ke depannya gitu. Kak Hanif dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Ani. Untuk kakak yang lain ada yang ingin menambahkan atau punya jawaban yang lain dari Kak Ani? Monggo. Tidak ada, sepertinya untuk pertanyaan ini aman gitu semua kakak sekalian. Untuk yang menjadi lebih baik berkaitan menulis refleksi itu otomatis karena kakak sekalian sudah berulang-ulang berpraktik dan mempelajari, ada teori. Nah itu maka semakin kesini semakin membaik. Dari yang saya lihat dari kakak juga dalam mengumpulkan tugas itu mulai yang paling terlihat dari tampilannya itu mulai berubah. Ada yang awalnya hanya sederhana, kemudian sekarang sudah mulai lebih baik. Misalkan contoh Kak Kukuh itu awalnya hanya sekedar ketikan, kemudian sudah pakai desain-desain, sekarang malah luar biasa. Untuk Kak yang lain sudah bagus semua, dari susunan kalimat, kata-katanya juga semakin membaik karena sudah terbiasa untuk menulis refleksi dan dipaksa untuk selalu berefleksi. Seperti itu. Kita lanjutkan saja. Bagaimana Kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Sebentar, ini saya undi lagi. Atau ada yang mau ini? Sudah siap untuk menerima undian? Aris Hidayat. Baik, ini ada Kak Aris Hidayat. Wah, dapat zong ini. Monggo Kak Aris Hidayat, kok zong ini justru dapat undian nih. Monggo. Isinya zong ini. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Hanif untuk pertanyaan. Apa nih pertanyaan nih? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Dan jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik. Oke, untuk penulisan refleksi saya selama ini yang saya tuliskan, mungkin sebelum ada modul-modul ini saya juga sudah menuliskan refleksi, namun belum sesuai rubrik penulisan refleksi yang baik dan benar. Dan apabila jika dinilai saya belum bisa mengakomodir apa yang harusnya saya lakukan dalam refleksi yang ada, sehingga refleksi saya selama ini itu belum mencakup runtutan mulai dari awal sampai akhir sesuai dengan rubrik penulisan refleksi yang baik dan benar. Terima kasih Kak Hanif. Oke, baik, terima kasih Kak Aris ya. Langsung wah dapat pertanyaan yang agak susah ini ya terkait dengan rubrik. Mungkin sekalian juga sudah melihat rubrik yang
sudah pernah diunduh nggih pada dulu 1.1 itu cukup banyak, namun untuk itu mungkin dalam kita menyesuaikan dari rubrik itu sambil berkembang ini, kita masih banyak waktu untuk berkembang semakin membaik dalam penulisan refleksi. Yang penting itu apa yang kita tulis adalah original dari kita, apa yang kita rasakan, dan inti dari refleksi itu kan itu, untuk masalah mengikuti rubrik dan apa itu kita berproses saja, karena tidak ada acuan yang sangat baku untuk menulis refleksi, hanya sebagai pemantik-pemantik dan acuan, bukan baku harus seperti ini, kaku seperti itu, tidak. Refleksi karena refleksi itu dari kita dan oleh kita untuk kita. Seperti itu nggih. Apakah ada kakak yang lain memiliki jawaban yang berbeda atau bagaimana untuk pertanyaan ini terkait keterkaitan dengan rubrik? Wah, Kak Kukuh beres terus ini, jempol terus. Atau mungkin Kak Ani juga, ini jawabannya cukup menarik. Ini Kak Ani menulis refleksi sesuai dengan rubrik yang disediakan. Mungkin nanti Kak Ani bisa sharing-sharing ke kita untuk bagaimana sih agar refleksi kita untuk dapat bisa tetap membawa rubrik itu kesesuaian dengan rubrik ke refleksi kita. Bagaimana Kak Ani, apakah ada yang bisa disampaikan sepatah dua patah kata? Monggo Kak Ani. Senyum. Ya, baik, terima kasih Kak Ani dan teman-teman. Mungkin saya itu menulis refleksi sesuai dengan rubrik yang disediakan, jadi saya nggak kemana-mana, biar fokus aja pada apa yang diharapkan. Padahal kalau mau menulis itu, tadi kalau M-nya hilang, itu banyak sekali pikiran yang bisa dituangkan dengan mempelajari salah satu modul, misal tadi modul 1 gitu. Biasanya saya agar tidak kemana-mana ya saya sesuaikan aja dengan rubrik yang disediakan, karena memang acuannya sertifikatnya baik sekali ya, saya pilih yang baik aja, enggak apa-apa, yang penting kita mendapatkan sertifikat gitu Kak Anif dan teman-teman. Mungkin akan ada tambahan dari teman-teman agar saya lebih baik dari hanya sekedar refleksi sesuai dengan rubrik yang disediakan gitu Kak Anif. Oke, baik, terima kasih Kak Ani. Jadi Kak Ani ini juga hanya mengikuti rubrik yang disediakan atau sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah ada, seperti itu nggih. Itu juga tidak salah, jadi kita tetap menyesuaikan apa yang sudah ada, atau kita juga bisa bereksplorasi dalam menulis refleksi seperti itu. Kita lanjutkan, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Ini mulai ke arah perbaikan. Seperti itu, kita akan mengundi kembali. Kak Ngadino. Apakah Kak Ngadino tadi sempat ini ya, sedang PPDB, jadi kita lanjutkan saja nggih. Satu lagi, Kak Riki. Monggo silahkan Kak Riki. Ya, sebentar. Itu kurang jelas tulisannya yang di atas. Bagaimana seharusnya Kak Riki bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri Kak Riki? Monggo silakan. Tentunya dengan memperbaiki hal-hal yang kurang baik agar lebih baik, agar materi yang kita berikan ke siswa lebih baik lagi. Baik, cukup Kak Riki?
Cukup, Mas. Oke, baik. Terima kasih Kak Riki. Tadi jawabannya juga yang disampaikan Kak Riki itu adalah inti dari refleksi itu sendiri agar membuat yang menjadi lebih baik dan perbaikan dan menjadi lebih baik kembali untuk diri kita maupun untuk apa yang akan kita berikan kepada siswa. Untuk kakak yang lain, apakah ada yang memiliki jawaban berbeda terkait bagaimana seharusnya bisa menulis refleksi yang lebih baik lagi, atau keterampilan apa lagi yang dibutuhkan oleh kakak-kakak sekalian agar refleksi itu lebih mendalam dan lebih baik lagi. Kak Udin, monggo silahkan Kak Udin. Kayaknya kok punya saya beda itu Kak Hanif. Yang mana Kak Udin? Coba itu. Nah, ini. Betul, silahkan Kak Udin, bisa disampaikan. Tadi pertanyaannya apa ya Kak Hanif? Nggak kelihatan. Bagaimana seharusnya menulis refleksi dengan baik atau keterampilan apa yang diperlukan lagi agar memperbaiki refleksi tersebut agar lebih baik? Nah, saat itu untuk melakukan refleksi agar menjadi lebih baik itu kalau menurut saya di sini itu mengacu pada aturan yang ada. Contohnya dari bagian pertama apa, kedua apa sampai di terakhir sampai di tindak lanjutnya itu. Nah, kemudian untuk lebih mempertajam kita dalam membuat refleksi, kalau saya itu kok kita itu dengan sering-sering terbiasa kita itu membuat refleksi diri. Nah, kalau kita itu sering membuat refleksi diri, maka kita akan paham dengan refleksi diri itu sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam membuat refleksi sehingga tindak lanjut yang akan kita lakukan itu akan pas, akan sesuai dengan refleksi yang kita buat gitu Kak Hani. Mungkin seperti itu kalau saya. Oke, baik, terima kasih Kak Udin. Jawaban dari Kak Udin dan Kak Riki ini berkesinambungan guys. Sebenarnya ketika kita melakukan refleksi, nanti kita belajar lagi, lalu memperbaiki lebih baik lagi, dan ketika sudah diperbaiki, dilakukan dan lebih baik, dan selalu menjadi lebih baik secara terus-menerus seperti itu. Inti dari jawaban dari Kak Riki, dari Kak Udin juga. Intinya dalam menulis refleksi pun kita akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah ini. Baik, kita undikan lagi. Siapa ini yang belum keluar? Kak Oka. Apakah ada Kak Oka? Oh ini. Halo, apakah ada Kak Oka di sini atau sedang ini wasit? Baik, kita cari satu lagi nggih. Kak Oka apakah ada di sini atau? Oke, kita undi satu lagi saja. Ahmad Ramadhani. Monggo silahkan Kak Ahmad Ramadhani. Oke, terima kasih Kak Hanif. Sebelah mana nggih punya Kak Ahmad Ramadhani, Kak Ramadhani. Silahkan. Betul. Monggo silakan. Ya, pertanyaannya tadi untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Ya, yaitu dengan menulis refleksi secara mandiri dan mencermati hasil refleksi. Terus yang dapat membantu semua SDM di lingkungan kerja. Maksudnya itu kalau
menulis refleksi secara mandiri, kemudian kita mencermati hasil refleksinya untuk kita jadikan apa ya, kayak pembelajaran untuk diri. Jadi kita bisa mengetahui apa kekurangan diri sendiri, kemudian apa kelebihannya. Nanti kita dapat mengaplikasikan kekurangan dan kelebihan tersebut dalam pembelajaran. Itu cukup itu. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih Kak Ramadhani, jawabannya tadi bahwasanya menulis refleksi secara mandiri dan mencermati hasil refleksi. Dari refleksi kita itu kita cermati lagi sehingga dapat ada tindak lanjut dari refleksi tersebut sehingga menjadi lebih baik lagi. Dengan meneruskan refleksi secara mandiri tadi sempat disampaikan oleh Kak Udin, itu berlatih terus-menerus. Ketika refleksinya menjadi lebih baik, kita juga akan lebih mudah untuk mencermati refleksi tersebut, dan untuk menindaklanjutinya pun akan lebih bagus lagi dan dengan lebih baik seperti yang disampaikan oleh Kak Riki, bahwasanya refleksi itu menjadikan kita lebih baik dan lebih baik lagi setiap kali kita menulis refleksi sampai ke tindak lanjutnya. Seperti itu, nggih. Ada tanggapan dari kakak yang lain atau ada jawaban yang berbeda? Monggo, siapa tadi ada yang resen? Kak Kuko, monggo silakan. Terima kasih Kak Hanif. Saya sepertinya beda kalau yang membantu itu berbeda. Coba saya tak melihat hasil saya, Kak. Hasil punya saya. Kalau yang bisa saya lakukan mungkin hampir sama seperti kakak-kakak yang lain, ya tetap melakukan refleksi secara mandiri, kemudian sadar diri untuk melakukan refleksi setiap kali melakukan kegiatan. Kemudian untuk yang bisa membantu itu kalau diri saya sendiri, itu maksudnya biar kita lebih ke mandiri. Kemudian yang kedua istri kalau saya itu. Jadi, kalau istri kan ketika nanti selalu mengingatkan, Mas sudah refleksi belum? Nah, nanti kan pasti akan teringat. Tapi kadang-kala kalau teman kan kadang-kala ketika teman setempat kerja ada yang mungkin dengan santai, kemudian dengan guyon, malah nanti pada akhirnya kita tidak jadi melakukan refleksi yang betul. Seperti itu, mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Kak Kuko dan Kak Ramadhani tadi cukup. Ternyata yang bisa membantu itu, yang paling bisa membantu itu yang pertama adalah diri kita sendiri. Dari apa yang sudah di dalam kegiatan kita merefleksi itu, yang paling sangat berpengaruh memang diri kita sendiri dan orang-orang terdekat. Dan untuk dari hasil refleksi tersebut, ketika kita sudah melakukan hal tersebut, mungkin untuk dalam analisis atau rencana tindak lanjut, baru kita bisa melibatkan komunitas yang lebih luas seperti teman kerja kita atau di sekolah, seperti itu, untuk tindak lanjut dari refleksi kita itu. Dan dari tindak lanjut tersebut yang sudah kita sebarkan atau kita lakukan bersama-sama bisa direfleksikan kembali, dan seperti itu muter terus untuk refleksi itu, karena tidak ada batasnya untuk melakukan refleksi. Dalam setiap kegiatan harus dilakukan sebuah refleksi, bahkan refleksi itu sendiri perlu direfleksikan. Seperti itu nggih kakak-kakak. Baik, kita kembali ke slide ini. Tuliskan jawaban kita sudah, mari berbagi refleksi saat itu sudah, penutup. Terima kasih. Baik, cukup singkat hari ini, hanya 1 jam. Kak Koko senyum, boleh enak ini kalau 1 jam setiap hari. Namun perlu Kak sekalian ketahui bahwasanya 2 hari lagi mendatang kita ditunggu untuk tatap maya 3 jam ya. 3 JP ya, luar biasa. Ini bagaimana Kak sekalian untuk yang 3 jam itu kita laksanakan kapan? Pagi gak sih? Pagi saja kan? Pagi, monggo. Tapi hari Jumat soalnya itu. Pagi berarti 7:30 itu. 7:30, 7:30, 9. Selesai 10:30. Kalau jam 8 selesai jam 11. 3 jamnya enggak di korting, Kak? 3 jam, Ding. Bisa di korting bisa. Jam 7 seperti masuk sekolah. Yani.
8 berarti ya jam 7. Kalau jam 7 pada telat biasanya. Iya betul. Kalau jam 7 terlalu setengah 8 cukup Pak itu. 8 Tengah ngono wae Mas Udin, ben ra kesusu. Oh iya. Ya, Mas Udin senang ke susu. mulai awal. baik. Nanti mungkin bisa lebih lanjut, bisa dipollingkan lagi ya. Oh iya. Berarti jam 7 sampai setengah 8 itu buat duha dulu ya, duha, wiridan dan sebagainya. Oh iya, Gus. Alhamdulillah. Keren. Masya Allah. Baik, kakak sekalian, untuk ini saya mengingatkan lagi guys. Karena kita hanya satu JP saja. Untuk hari ini nanti kakak sekalian bisa melanjutkan elaborasi isi dan kuatkan pemahaman modul 1.4 yang pembelajaran 1. Ada 3 nanti di modul 1.4 itu. Silakan kakak yang bisa membuka dulu atau mungkin bisa sekaligus dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-3 bisa kakak pelajari nanti biar besok bisa free. 1.4. Bentar saya buka kanan. Banyak banget bacaannya. Kan itu bisa dicicil. Harusnya hari ini kan hanya membaca yang 2 ini, yang pembelajaran 1 ini, yang elaborasi isi dan kuatkan pemahaman yang pertama. Lalu bisa dilanjutkan besok atau bisa sekaligus dari yang awal sini mulai 1.4 sampai dengan sebelum hijau-hijau ini sampai ini. Monggo kakak sekalian, kalau ada kuis ataupun survei bisa untuk diisi. Oke. Sampai hari besok itu tidak ada untuk hari ini tidak ada tugas yang membuat refleksi nggih, tidak ada tugas file nggih, aman. Hanya sampai ini, silakan bisa ini dielaborasi saja, dipelajari kakak sekalian sebelum kita masuki dikuatkan pemahaman isu-isu sosial dalam PJOK. Ini cukup materinya bukan cukup banyak sebenarnya, kalau materinya cukup sedikit, tapi nanti untuk kasus-kasus yang ada itu di kakak sekalian dan mungkin di saya itu cukup banyak yang perlu kita bahas. Monggo silahkan Kak Apian ada yang perlu ditanyakan? Ya Kak, mau tanya untuk yang 1.4C1 itu yang kuatkan pemahaman itu kan di situ disuruh apa namanya diskusi ya itu ya. Nah, ya, diskusi yang berarti ini seperti yang pada waktu kemarin itu ya, yang apa dikerjakannya tatap muka pada waktu ruang kolaborasi seperti ini. Untuk yang berapa tadi Kak Apian? 1.4C1. Ini nggih. Yang kuatkan pemahaman. Kita bedah bersama-sama nggih. Ini nggih. Bapak Ibu akan melakukan kemudian diminta membaca dan memberikan komentar. Jadi ini nanti ada situasi 1, situasi 2. Nah, untuk ini sudah ada yang mengisi beberapa ini. Untuk ini nggih. Oh, berarti itu tidak usah diskusi ya, karena tidak. Itu kan forumnya diskusi gitu. Oh iya. Di sini tinggal mengisi pendapat saja, kemudian menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan saja ini nanti yang di bawah. Oh iya. Kak Joko ini sudah contoh ini, Kak Joko sudah bisa kakak sekalian dijawab saja untuk berlatih secara singkat. Ada situasi 1-2 ini. Iya Kak, siap. Makasih Kak. Oke, sudah aman semua. Selamat melanjutkan aktivitas ini nggih kakak-kakak sekalian. Dari yang saya lihat juga banyak aktivitas ini. Dilihat dari story-storynya di WA, saya sempat lihat. Karena saya sudah save nomor kakak sekalian sebenarnya dari awal itu. Tapi mohon maaf, pasti ada kalau ada yang menanyakan nih Kak Ani kok tidak pernah terlihat, itu saya memang itu agak gaptek memang sih kalau di sosial media.
Monggo ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, kita berdoa dulu nggih. Sebelum kita tutup, silahkan Kak Kukuh bisa kembali memimpin kita berdoa. Mohon izin Kak Udin, ayamnya bisa ditenangkan sebentar, kita berdoa dulu. Baik, terima kasih Kak. Ayamnya sudah tenang. Mandali. Marilah kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tanpa dibatasi. Terima kasih Kak Anif. Oke, baik, terima kasih Kak Koko. Mohon maaf Pak sekalian jika ada kata-kata yang kurang berkenan di kakak sekalian. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita foto dulu nggih. Silakan kakak sekalian yang mungkin tadi ada lagi aktivitas juga menyempatkan sebentar ini untuk kita foto. Ini jempol-jempolnya ikut terfoto ini nanti. Mbok gayane podo yuk, gaya opo ben sama. Monggo silahkan. Kayak kata Gaya ngene, opo gaya ngene? Ini wae ngene. Piye? Pripun, Pak Priyo? Dan ngene po ngene, ayo ngene wae. Ngene. Mas Aris Hidayat gayane ngono kuwi wae. Nah, kae Mas Aris Pak Aris. Ya gaya apa yuk? Ya, silakan. Yuk gini, oke, yuk. Gini, 2 kan, kita kan kelas 2. Oh, 2. Ya, oke. Kacamata. Turun ceritane. Cekrek. Lemencet. 1, 2, cek-ucek. 3. Lagi, sekali lagi. Masih sama. Ya. Kak Udin, belum terlihat ada sini Kak Udin. 1, 2. Mas Udin tangannya. Oke. 3. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak sekalian. Silahkan melanjutkan kegiatan yang mau. Silahkan yang ingin bisa live dulu. Seperti biasa, saya tetap buka selama 10 menit depan ini. Monggo. Kalau yang ada kegiatan bisa dilanjut. Terima kasih kakak sekalian. Yang masih mau memanfaatkan ruang diskusi ini juga bisa, saya tutup recordingnya dulu.